Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haira Naura dari kelas 10 IMIA 2. Saya akan menjelaskan tentang sejarah awal Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan ini merupakan salah satu kerajaan yang berada di Pulau Jawa. Kerajaan Medang Kamulan ini sering juga disebut sebagai kelanjutan dari Kerajaan Mataram karena merupakan ibu kota dari Kerajaan Mataram. Istilah nama Kamulan dapat dianggap sebagai perubahan dari kata kemuliaan atau kemuliaan. Tetapi sebagian para ahli berpendapat bahwa Medang Kamulan adalah ibu kota Kerajaan Kediri atau Janggala. Selain itu ada juga yang menyebutnya sebagai Kerajaan Kahuripan. Pada saat pemerintahan Medang Kamulan ini terjadi perpindahan kekuasaan politik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ini diakibatkan oleh letusan Gunung Merapi. Dengan adanya pergeseran peta kekuasaan ini, pada perkembangannya sangat menentukan sejarah pendidikan di Pulau Jawa khususnya. Medang Kahuripan ini didirikan oleh keturunan Raja Mataram, yaitu Mpu Sindok, pendiri dinasti Isana. Dinasti Isana memerintah Medang Kamulan selama 1 abad sejak 929 Masehi. Terima kasih. Halo, saya Lelia Syasya Ule Irnaida dari kelompok 5 dari 10 MIA 2. Saya akan menjelaskan tentang letak geografis dan kekuasaannya. Melalui beberapa penemuan prasasti dapat diketahui bahwa Medang Kamulan berada di daerah Jawa Timur, lebih tepatnya di muara Sungai Berantas. Ibu kota kerajaan bernama Watan Mas. Wilayah kekuasaan pada pemerintahan Mpu Sindok saat itu Medang Kamulan berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Wilayah tersebut meliputi wilayah Nganjuk sebelah barat, Pasuruan sebelah timur, Surabaya sebelah utara, dan Malang sebelah selatan. Makasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem politik di Kerajaan Medang Kamulan. Sistem politik pada masa pemerintahan Mpu Sindok, ia memerintah dengan sangat adil dan bijaksana. Untuk kemakmuran rakyatnya, ia membangun bendungan untuk pengairan. Pada masa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, dulu ia mengirim para tentaranya untuk merebut pusat perdagangan di Selat Malaka dari tangan Sriwijaya. Tetapi serangan tersebut sangat gagal. Akibat dari serangan tersebut, Kerajaan Medang Kamulan mengalami kehancuran. Pada pemerintahan Airlangga, untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya, ia memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh, lalu membangun waduk untuk mencegah banjir, dan membangun jalan untuk menghubungkan daerah pesisir dengan pusat kerajaan. Terima kasih. Saya Kartika Miliani Swastiningrum dari kelas 10 MIA 2 ingin menjelaskan tentang kehidupan ekonomi Medang Kamulan. Ya, jadi kehidupan sosial pada masa Mpu Sindok lalu Sri Tunggawijaya itu adalah masa pemerintahan yang damai, lalu digantikan dengan Dharma Wangsa Teguh. Itu menjadi berubah cenderung mengarah ke luar negeri. Ya, tujuannya ini untuk merebut dominasi perdagangan di perairan Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Dharma Wangsa ini juga membangun militer yang sangat tangguh di Kalimantan Barat, dan ia hanya berhasil menaklukkan Bali dan tidak berhasil menaklukkan Sriwijaya. Dharma Wangsa pun ini mengembangkan pelabuhan Hujung Galuh di selatan Surabaya dan Kambang Putih. Ya, saat mengembangkan Kambang Putih dan Hujung Galuh itu adalah tempat untuk bertemunya para pedagang. Ketika Airlangga berkuasa, banyak kerajaan-kerajaan yang membuat perjanjian damai dan kesejahteraan itu untuk demi kesejahteraan rakyat. Ini diperlihatkan dengan mengadakan perjanjian damai dengan Sriwijaya. Kerajaan pun memperlakukan umat Hindu dan Buddha. Kehidupan ekonomi. Kehidupan masyarakat Mataram itu sangat agraris, yaitu terletak di pedalaman dan bukan di pesisir pantai. Pertanian itu merupakan sumber pedalaman dan bukan di pesisir pantai.
Pertanian itu merupakan sumber kehidupan masyarakat Mataram. Di samping itu, penduduk desa banyak memiliki peternakan seperti peternakan sapi, kerbau, kambing, babi, dan itik. Itu juga selain menjadi bahan perdagangan, itu juga mereka menjadi pengrajin. Ya, jadi informasi perdagangan ini katanya terdapat atau diketahui dari prasasti Purworejo 900 Masehi. Jadi pasar ini diadakan tidak setiap hari melainkan bergilir, tapi berdasarkan kalender kuno Jawa, yaitu pada hari Kliwon diadakan di pusat kota, dan satu hari legi atau bulan legi itu diadakan di desa bagian timur, dan pada Pahing pasar diadakan di desa sebelah selatan, pada hari Pon pasar diadakan di desa sebelah barat, dan pada hari Wage desa diadakan di sebelah utara. Saya Lianzra Salihalwa Adena dari kelompok 5 ingin menyampaikan beberapa faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Medang Kamulan. Pada dasarnya, salah satu hal utama yang menyebabkan faktor runtuhnya Kerajaan Medang Kamulan adalah menghindari perang saudara. Berdasarkan ilmu sejarah, urutan kronologisnya sebagai berikut. Pertama, keruntuhan Kerajaan Medang Kamulan di bawah pemerintahan putra kedua dari Raja Erlangga, yaitu Raja Wijayawarman, seorang putra dari Selir. Hal ini disebabkan karena putri pertama Raja Erlangga lebih memilih menjadi petapa. Yang kedua, Raja Wijayawarman memegang tahta karena Erlangga memilih untuk mundur dari lapuk pemerintahan dan memilih menjadi petapa. Nama petapa Raja Erlangga adalah Resi Gentayu. Yang ketiga, akhirnya Kerajaan Medang Kamulan bagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Janggala dan Kerajaan Kediri untuk menghindari terjadinya perang saudara. Ini beberapa faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Medang Kamulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.